Vietnam U23 sukses mendapatkan kemenangan atas timnas Indonesia U23, kemenangan tipis 1-0 yang mereka perjuangkan mati-matian sampai pertandingan usai. Bahkan Vietnam dibuat bermain di areanya sendiri dan membiarkan Indonesia bermain menguasai bola. Namun karena sulitnya menembus pertahanan yang begitu rapat dilakukan Vietnam, alhasil membuat timnas Indonesia U23 harus mengakui keunggulan Vietnam. Seperti inilah komentar fans Vietnam. Ini baru Indonesia asli. Kalau tim yang satunya cuma pakai bendera Indonesia, tapi mereka ngomongnya pakai bahasa Belanda. Semakin bermain, semakin bagus. Pertandingan ini adalah penampilan terbaik U23 Vietnam di turnamen ini. Prestasi yang diraih sepenuhnya layak. Selamat untuk pelatih Kim Sang-sik dan timnya. Kalau tidak ada naturalisasi, langsung berbeda hasilnya. Vietnam menang tapi tidak puas dengan cara bertanding melawan lawan yang kekuatannya lebih lemah. Tanpa Belanda, Indonesia cuma segitu saja. Wasit hari ini memberikan tambahan waktu sampai 9 menit. Terima saja, tapi sudahlah. Sudah 3 kali juara turnamen ini. Kalau tidak ada naturalisasi, memang sudah tahu hasilnya. Nanti kalau Indonesia mau bertanding melawan Vietnam, mereka perlu naturalisasi setidaknya 6 atau 7 pemain. Mungkin baru bisa menang. Kalau cuma naturalisasi 1 atau 2 pemain, itu tidak akan berhasil. Vietnam sebaiknya meninjau kembali gaya bermain mereka. Itu Vietnam menang 1 gol, barulah Vietnam bertahan. Kalau dibiarkan Vietnam menyerang, mungkin Indonesia akan kebobolan setidaknya beberapa gol lagi. Ketua Federasi, Presiden, mungkin juga sudah melihat bahwa tanpa naturalisasi, Indonesia akan selamanya hanya bisa memegang piala untuk menyerahkannya. Indonesia hari ini berpikir begini, ini kandang kita, ada wasit dan penonton yang mendukung. Mereka berniat menghancurkan tim kita dengan gaya bermain yang curang. Tapi mentalitas orang Vietnam kita tetap membuat Indonesia makan bawang. Bermainnya jelek sekali, kedua tim main kotor terus, nontonnya jadi tidak ada gairah sama sekali. Pelatih Kim telah menunjukkan tindakan yang agak berlebihan saat bersujud kepada wasit. Ini hanya pertandingan turnamen junior, berperilaku seperti itu sangat tidak pantas, menjijikan, dan sangat mungkin akan dihukum. Semoga Federasi Sepak Bola Vietnam segera memperbaiki hal ini. Buat apa Indonesia masuk ke final? Nonton pertandingan final jadi membosankan. Bukankah lebih menarik kalau Thailand yang masuk? Indonesia hanya kuat jika melakukan naturalisasi. Jika Indonesia dan Malaysia tidak melakukan naturalisasi besar-besaran, maka Vietnam akan selamanya menjadi yang teratas di Asia Tenggara. Bermain melawan Indonesia rasanya mudah sekali memicu perkelahian. Selamat atas juaranya, tapi sejujurnya permainannya membosankan seperti kembali ke tahun 2000-an. Fisik lemah, kalau bermain seperti ini dan tertinggal gol, akan sulit untuk membalasnya. Astaga, nonton pertandingan bola kok cuma saat bola mati saja baru ada peluang. Ini bukan bicara soal menang atau kalah, tapi secara keseluruhan jalannya pertandingan. Korea Selatan juga sudah 3 kali juara di turnamen yang Korea ikuti. Ada banyak tim yang selevel seperti Jepang, Iran, Australia. Kita juga sudah 3 kali naik podium juara dan di turnamen yang kita ikuti juga banyak tim yang selevel seperti Thailand, Malaysia, Indonesia. Jadi, kita ini sejajar dengan Korea Selatan kan? Tanpa Belanda, Indonesia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Vietnam. Biarpun main di kandang sendiri dan dengan dukungan wasit pun tetap saja. Trung Kiên pantas menjadi kiper berkelas tim nasional. Jika bukan karena 2 penyelamatan krusial saat berhadapan 1 lawan 1 dengan striker lawan, mungkin kita sudah makan hati dengan Indonesia. Menang memang senang, tapi pertandingan ini Vietnam bermain terlalu negatif. Tidak pantas dengan status kakak tertua di Asia Tenggara. Seharusnya kita mendominasi Indonesia, bukan malah membiarkan mereka menguasai lapangan seperti itu. Bagaimanapun juga kita sudah menang. Selamat untuk Vietnam, tampar Indonesia sampai bengkak mulutnya dan tunjukkan wujud aslinya saat tidak ada lagi naturalisasi. Mereka yang bermain kotor punya trik lemparan ke dalam tapi curang sampai berjarak 1 meter. Agak terkejut dengan strategi pertandingan ini. Tidak menyangka pelatih Kim Sang-sik akan menerapkan taktik yang negatif dan jelek seperti itu di hadapan Indonesia. Saya masih menilai bahwa generasi pemain ini jauh lebih bagus dibandingkan tim-tim lain di Asia Tenggara. Jadi tidak perlu bermain negatif seperti itu. Tapi hasil adalah yang terpenting. Saya berharap di turnamen berikutnya saat bertemu Indonesia kita bisa mendominasi mereka sampai tidak bisa bernafas. Setelah turnamen ini, Indonesia mungkin akan mengalami kehancuran berantai. Timnas putri sudah tersingkir dari Piala Asia. Di bulan September masuk grup kualifikasi U23 yang berisi Korea, kemungkinan besar akan langsung tersingkir dari babak kualifikasi.
Di bulan Oktober tersingkir lagi di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan posisi juru kunci grup, dan di bulan Desember pada SEA Games di Thailand jika kembali menjadi juara kedua kalah dari Vietnam lagi, maka tutup buku sudah persepakbolaan Indonesia. Indonesia masih menunjukkan dirinya sebagai Raja Asia Tenggara, Raja posisi kedua.